Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, nama Bapak siapa dan sini sebagai apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa dari Universitas Amikom Purwokerto yang sudah datang ke desa kami, Desa Wisata Tambak Negara di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, yang mana desa kami sebagai salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Dari sekian banyak desa, 333 desa kelurahan se-Banyumas, salah satunya Desa Tambak Negara sebagai desa yang mempunyai potensi untuk kegiatan wisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Untuk itu, desa yang luas, suasana yang asri, kebudayaan yang masih asli, kita rangkai bersama dalam suatu kegiatan untuk memadukan semua elemen melewati Pok Darwis. Yang mana di Pok Darwis ini saya namanya Askar Miftahudin, kebetulan asli Desa Tambak Negara, ditunjuk oleh teman-teman dan diamanahkan oleh Pemdes atau pemerintah desa untuk sebagai ketua Pok Darwis di Desa Tambak Negara. Itu sedikit sebagai pengantar terkait eksplorasi atau yang akan kita bahas secara mendalam terkait desa wisata Tambak Negara. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, apa peran utama Pok Darwis dalam mengembangkan wisata di Tambak Negara? Ya, seperti yang saya ucapkan tadi, Mas Mbak, untuk Pok Darwis itu tugasnya adalah mengintegrasikan atau menghubungkan antara masyarakat, tempat wisata, dan stakeholder pendukung adanya kegiatan wisata di desa. Untuk itu Pok Darwis itu merangkul yang pertama tentu saja pemerintah desa, yang kedua pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinpora Budpar. Nah, kemudian warga masyarakat tentunya dalam ini elemennya banyak, Mbak. Salah satunya adalah warga masyarakat petani, kemudian UMKM, penggiat seni, dan masyarakat yang memanfaatkan lahan yang ada di hutan. Nah, kemudian elemen yang lain adalah tempat-tempat sumber daya yang mempunyai potensi wisata kita kembangkan, dan yang membedakan Tambak Negara dengan yang lain ciri khasnya adalah sumber daya manusia yang unik. Dalam hal ini desa kami dianugerahi bentangan alam yang sumber daya alam yang bagus, kemudian pemandangan alamnya yang luar biasa, dan peninggalan masyarakatnya juga unik. Karena dari silsilah sejarahnya desa kami sudah terbentuk dari tahun 1507. Nah, dari mana sejarah itu kok bisa ditemukan? Dari adanya peninggalan bersejarah yang ada di di sini, di Balai Malang, yang mana Balai Malang itu sudah diakui secara kelembagaan sebagai benda cagar budaya, dan ada peninggalan, dan peninggalannya itu bukan peninggalan yang baru tetapi peninggalan yang diakui sebagai bagian dari Kasunanan Surakarta, yaitu di sana ada tombak. Tombak itu sudah ada tahun 1500, berarti tahun 15 Masehi. Sekarang tahun 2025, berarti sudah mempunyai umur 500 tahun lebih. Nah, itu yang menjadikan indikasi sejarah bahwa Desa Tambak Negara itu sudah ada tahun 1500 Masehi dengan nama Kadipaten Bonjok. Nah,
Seiring berjalannya sejarah, pemerintah Hindia Belanda masuk nih, ya. Pemerintah Hindia Belanda masuk ke tempat desa Tambang Negara yang itu namanya Kadipaten Ponjok, dipimpin oleh Adipati Suranegara. Nah, dari 5 adipati ini, makamnya yang masih ada dan masih dikeramatkan masyarakat lokal sini adalah makam Mbah Sabdagati. Itu kalau diruntut dari sejarah memang ada. Tahun 1500 sudah terbentuk kabupaten, sudah ada sistem pemerintahan, kemudian diganti istilahnya sebagai bau. Bau, tahu bau? Bau itu adalah wilayah yang menjadi bagian kecil dari suatu kelurahan. Nah, ya, kelurahan namanya dari Kadipaten Ponjok menjadi kelurahan sebelum Tambak Negara ya, masih menjadi kelurahan terpisah dari 3. Kali Tanjung, Ponjok, sama Karangdadap. Nah, karena pemerintahan sempat goncang juga, akhirnya dibentuklah namanya desa. Karena Indonesia sudah merdeka, otomatis dibentuklah tatanan struktur pemerintahan yang paling bawah namanya desa. Nah, desa ini diambil dari tidak meninggalkan nama leluhurnya dari Raden Aryadipati Suranegara, Wiranegara, Mertagati, Sabdagati, ya, yang ada negara-negaranya dari 3 adipati itu dibentuklah nama negara. Nah, Tambak ini berasal dari gugusan bentang alam. Coba Tambak Negara itu kan sebelah utara gunung, sebelah selatan Sungai Serayu. Gunung itu kan seperti benteng yang membentang, makanya sebagai tembok atau zaman dulu disebutnya tambak. Tembok jadi tambak. Tambak yang mengelilingi desa dipimpin oleh para adipati, makanya jadilah Tambak Negara. Tuh sejarahnya. Nah, karena bentang alam yang sangat indah di gugusan pegunungan Serayu, kemudian ada Sungai Serayu, masyarakatnya pun unik karena ada peninggalan bersejarah ketika Islam masuk ke sini dibawa oleh Sunan Kalijaga. Karena ciri khas dari Sunan Kalijaga masyarakatnya itu lebih cenderung ke Islam, kejawen. Makanya di sini ada istilah Islam kejawen Kali Tanjung atau singkatnya disebut kejawen Kali Tanjung. Nah, dari masyarakat yang majemuk itulah budaya masuk, ya, sumber daya alamnya masuk, kemudian wisata alam pendukungnya juga masuk, termasuk wisata adat budaya. Makanya di sini yang menjadi daya tarik utama sebenarnya dahulu itu adalah wisata adat, yaitu sedekah bumi dan ruat bumi, di mana semua warga berkumpul menjalankan adat dari di masa lampau tahun 1500 sampai sekarang masih lestari. Tuh, karena masyarakatnya banyak yang peduli terhadap alam, makanya bentang alam di sini masih asri. Itu seperti itu. Kurang lebihnya tugas Pok Darwis itu merangkai, mengintegrasikan antara pemerintah, masyarakat, sama sumber daya yang bisa kita eksploitasi untuk kegiatan wisata. Kenapa kita pilih wisata? Karena yang ramah lingkungan. Tuh. Begitu. Selanjutnya.